Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Nah, senang sekali ya bisa menemani adik-adik dalam persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke adik, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas soal asli TKA Kimia atau ini bagian sainteknya. Ya, ini merupakan soal asli UTBK di tahun ini dan semoga soal ini menjadi acuan kalian atau prediksi untuk menuju ke UTBK SBMPTN 2020. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support kakak dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, kakak mau mengingatkan dari awal. Nah, adik-adik bisa lihat contoh-contoh soal latihan, baik itu soal ujian mandiri, ujian UTBK ya, di playlistnya masing-masing yang judulnya udah ada. Silahkan dicek aja. Kalau misalnya yang bagian kimia ada judulnya, yang bagian TPS juga ada judulnya. Oke adik-adik. Dan satu lagi, kakak juga merekomendasikan buat adik-adik untuk memilih ya aplikasi belajar dari sekarang. Kenapa? Aplikasi belajar itu sangat berguna bagi adik-adik dalam persiapan menuju UTBK. Nah, apa aja sih kak aplikasi yang kakak rekomendasikan? Kakak sangat merekomendasikan adik-adik untuk memilih aplikasi belajar yaitu Ruang Guru. Kenapa kakak merekomendasikan Ruang Guru? Karena Ruang Guru banyak sekali video-video pembelajaran, baik itu soal-soal UTBK, juga ada tryout-nya, juga ada latih-latihan soalnya, karena master teacher-nya menjelaskan materinya dengan padat, jelas, dan detail, jadi memudahkan adik-adik untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, jadi banyak sekali ya, ada tryout-nya juga, dan ada juga soal-soal prediksi lainnya. Nah, oke adik. Nah, kalau adik mau mendownload aplikasi dari Ruang Guru ini juga bisa, silakan aja di-download di Play Store. Nah, gimana cara mendapatkan diskonnya sampai 62% adalah dengan memasukkan kode DILA 1234. Karena apa? Karena adik-adik bakalan dapat diskon yang sangat besar. Apalagi adik-adik memilih paket belajar untuk persiapan UTBK plus persiapan untuk ujian mandirinya. Jadi udah include 1 tahunnya. Jadi kalau adik-adik mau download aplikasinya, jangan lupa diganti dulu ya kode jadi juara ya, diganti dengan DILA 1234 karena diskonnya lebih besar. Nah, untuk cara downloadnya kakak bakalan kasih linknya di deskripsi box kakak, jadi adik-adik mudah untuk downloadnya. Ingat ya, dari sekarang adik-adik udah tahu persiapannya gimana untuk memulai belajar. Oke adik-adik, kalau misalnya dengan menggunakan aplikasi ini, adik-adik lebih terarah belajarnya. Kenapa? Karena ada master teacher yang akan menuntun adik-adik. Jadi adik-adik nggak malas-malasan lagi buat belajarnya untuk belajar sendiri ya. Karena belajar sendiri itu pasti ujung-ujungnya main HP. Tapi kalau ditemani oleh master teachernya, adik-adik lebih terarah. Nah, oke adik, kita masuk ya untuk belajar. Nah, oke deh adik, kita masuk ke part 2-nya ya. Jadi bagi adik yang belum nonton part 1-nya, silakan tonton dulu video sebelumnya. Dan semoga video ini membantu adik-adik ya, dan semoga adik-adik lulus di PTN-nya, amin. Yuk kita belajar, sediakan kertasnya ya. Perhatikan diagram entalpi di atas. Entalpi reaksi pembentukan dari C2H5OH adalah. Oke, nah kata kuncinya di sini adalah adik-adik harus tahu dulu apa sih reaksi pembentukan dari C2H5OH. Reaksi pembentukan dari C2H5OH itu adalah dari atom-atomnya. Jadi kalau di sini reaksi pembentukannya itu adalah dari atom C dulu ya. Di sini ada atom C, ada atom H, ada atom O. Jadi di sini ada CHO. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, reaksi pembentukannya itu adalah yang bagian sini, tanda panah yang kakak tulis ini ya. Jadi ini hasilnya. Oke, ini adalah pembentukan dari C2H5OH. Jadi di sini kita mencari berapa sih harga nilai delta H yang di sini. Nah, ya di sini kita cari. Oke, adik-adik. Nah, caranya gimana kak? Sebenarnya ada caranya yang cepat.
ada juga cara yang agak lama gitu. Nah, kalau kayak gini kan kalian bakalan pasti bingung nih. Nah, makanya kita salin dulu deh reaksinya ya. 2C ditambah 3H2 ditambah 7/2O2. Nah, kita beri arah panahnya ke sini, menghasilkan C2H5OH ditambah 3O2. Nah, lalu dari C2H5OH tambah 3O2 ini ya menghasilkan senyawa yang ini. Nah, yang ini yaitu kita beri tanda panahnya seperti ini ke kiri, 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, dari 2C tambah 3H2 tambah 7/2O2 ini panahnya ke bawah, berarti di sini dia akan menghasilkan yang bagian sini. Nah, jadi cara gampangnya dibikin aja dalam bentuk siklus dulu ya, biar adik-adik mudah untuk mengamatinya. Oke, kita anggap tadi ini delta H-nya yang akan kita cari. Ini kita anggap delta H1, ini nilainya udah ada min 365, ini min 1645. Jadi caranya itu adalah adik-adik lihat panah yang searah. Kalau ketemu sama panah yang searah, berarti dijumlahkan. Ini panah searah yang bagian sini ya. Nah, bagian sini berarti delta H1 ditambah min 1365 sama dengan, jadi bagian kalau dia berlawan arah, ini kan searah nih sama ke sini. Tapi pas tiba di sininya panahnya ke sini, berarti kita kurangi yaitu min 1645 gitu. Jadi delta H1 sama dengan min 1645 atau 1545. Kita ini kan kalau di positif kali negatif ya, jadi pindah luas jadi positif 1365, sehingga delta H2 nya itu sama dengan min 280 kJ per mol. Nah, kayak gitu cara cepatnya, yaitu option B ini. Nah, kalau adik-adik mau langsung lihat dari diagramnya juga boleh, tapi jangan adik-adik membayangkan semua ini searah ya, karena dia semuanya panahnya ke bawah. Ini maksudnya nanti salah, keliru. Jadi makanya lebih gampang dibikin panahnya kayak gini dulu, sesuai dengan gambar ini. Nah, ini kan perlawannya sendiri ya, kalau searah ditambahin, kayak gitu cara cepatnya. Oke, adik bisa ya. Oke, next soal nomor 7 ya, lanjutannya. Nah, di sini senyawa perovskit memiliki rumus kimia CaMO3 jika ion M merupakan logam transisi. Konfigurasi elektron untuk atom M dalam keadaan dasar adalah. Jadi caranya gimana? Kalian uraikan dulu senyawa dari CaMO3. Oke, kalau kita uraikan ini menjadi, adik-adik harus tahu ya, kalau Ca ini merupakan golongan 2A, otomatis ini nilainya selalu 2 positif ya. Nah, lalu ditambahkan dengan MO32 negatif. Nah, oke. Nah, kenapa sih Kak nilai Ca 2 positif tambah MO32 min bakalan hasilnya seperti ini? Karena nanti kan mereka ada kali silang ya, kayak gini. Nah, karena dia sama-sama 2, maka dihabiskan sehingga dia CaMO3. Nah, dari CaMO3 ini terulahlah M ya, kita tulis MO32 negatif. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai biloxnya ya. Dari kita harus tahu bilox, bilangan oksidasi. Nah, muatan oksigen ini adalah min 2, ini udah ketentuan. Nah, ini kan sama dengannya min 2 ya, yang ininya. Terus min 2 kali 3 min 6. Berapakah nilai di sini supaya dikurang 6? Hasilnya min 2 itu positif 4. Jadi nilai M ini adalah positif 4. Nah, kita harus mencari elektrovalensi di sini nilainya adalah positif 4. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya kulit terakhirnya D itu harus tambahkan dengan S ya, yang ini. Ini semua harus ditambahin. Nah, kita tambahkan dari option A dulu deh. Kalau option A itu nilainya elektron di sininya 2 ditambah 0, berarti totalnya 2. Kalau ini 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini 2 tambah 4 sama dengan 4, 2 tambah 9 sama dengan 11,
2 tambah 10 sama dengan 12. Jadi yang memiliki elektron valensinya 4 ya cuma yang ini, yang konfigurasi yang option C. Jadi caranya seperti itu. Bisa adik? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, perbandingan jumlah atom karbon ya. Jadi atom karbon itu adalah atom C, yaitu sp3 ya, sp3 terhadap jumlah atom karbon sp2 pada senyawa di atas. Nah, ingat ya, caranya gimana? Adik-adik harus jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu ya. Nah, jadi harus tahu yang bagian sininya tuh ini sebenarnya ada atom C, ada atom C, atom C, atom C, atom C, atom C. Nah, itu nilainya atom C. Terus dari atom C ini kita bisa memperhatikan perbandingan jumlah atom karbon yang terhadap jumlah karbon sp2 dan sp3-nya gitu. Nah, ingat atom C di sini ya, kita mengukurnya di C di sini dulu ya. Atom C di sini dia mengikat atom C yang di sini satu ke sininya satu dan satu atom O. Nah, kalau dia seperti itu berarti dia termasuk ke sp2 gitu. Kenapa sp2 Kak? sp2 itu ya dianggap kita jabarkan dulu, dianggap bahwa misalnya gini ya, atom C ke C ini ada berapa? 2 C dengan C kan. Nah, C ke sini dia berikatan. Lalu satu ikatan dari C ke O. C dengan O. Ya kan? Nah, kalau dia seperti itu, ini dianggap sebagai 1S. Ini dianggap sebagai 2P. Nah, jadi dia ada urutan SPD gitu ya. Nah, kalau seperti itu, kalau kita masukkan, kita totalkan ini S-nya 1 ya, P-nya adalah 2, makanya dia sp2. Nah, terus kalau kita hitung atom C yang di sini, itu kan dia di sini 1 2 3. Berarti dia C itu mengikat 3 atom lainnya kan. Nah, sama juga dengan ini. Kalau totalnya S-nya 1, P-nya 2, berarti di sini juga sp2. Nah, C di sini juga sp2. Nah, sebenarnya kan ini kan tangan C itu kan harusnya dia mengikat 4 atom lain. Nah, harusnya di sini ada atom H nanti. Di sini harus ada H. Tapi kalau ada adik paham, ini nggak perlu dituliskan ya, nggak apa-apa juga. Ini juga ada atom H. Ini ada nggak ada. Ini udah cukup nih, 1 2 3 4. Jadi rangkap atau garis 2 ini udah terhitung 2 tambah 1 di sini tambah 1 di sini. Gitu juga makanya 2. Ini juga sp2. Ini juga sp2. Nah, atom C yang di sini dia mengikat 3 atom H. Ya. 3 C dengan H 3 kali. Terus C dengan C 1 C dengan C. Berarti ini 1S ya. Berarti ini 2P. 3P. Berarti ini sama dengan S-nya 1, P-nya 3, berarti sp3. Jadi di sini C di sini tuh sp3. Oke. Nah, yang ini juga sama ya. Ini juga sp3. Jadi kalau kita bandingkan sp3 dengan sp2 sama dengan, kita hitung dulu sp3. sp3-nya 1 2. Oke, 2 banding sp2-nya 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7. Jadi 2 banding 7. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah option C. Oke, adik paham ya? Yang kita perhatikan di sini adalah atom C. Makanya atom C-nya seperti itu. Oke, adik. Next, soal nomor 9. Oke, next soal nomor 10.
Pada temperatur tertentu, amonium klorida terdekomposisi menurut keseimbangan sebagai berikut. Jika pada keadaan awal hanya terdapat amonium klorida dan saat setimbang tekanan parsialnya udah dapat NH3-nya sebanyak X ATN, maka nilai Kp. Jadi NH4Cl dalam wujud solid menghasilkan NH3 ditambah dengan HCl. Nah, berarti kalau dia udah dalam setimbang, berarti ini adalah X. Otomatis ini juga X, ini X. Kenapa? Karena nggak ada mula-mula bereaksi, jadi bisa kita anggap perbandingan dari X, tekanan X untuk NH4Cl ini bisa kita anggap XX juga. Jadi kita masukkan ke rumus Kp sama dengan tekanan dari NH3 ya dikali dengan tekanan dari HCl. Oke, sebenarnya ini kan harusnya produk dibagi dengan reaktan, tapi karena Kp itu hanya berlaku dalam wujud gas saja, kan ini gas, tapi ini solid, jadi dia nggak ada pernya lagi, ya, karena dia solid. Jadi kita anggap ini X, ini X, jadi X kali X adalah X kuadrat. Jadi jawabannya adalah option D. Oke adik, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat, dan kalau kamu mau request video lainnya silahkan tinggalin di kolom komentar. Kalau ada soalannya juga boleh. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.